Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangikanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dudio sembarang Wojo layu Hai Re. Ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 313. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah memberikan doa yang terbaik untuk almarhum ayahanda saya. Semoga doa yang terbaik menyertai kalian semua yang sudah mendoakan. Buat teman-teman semua pendengar podcast kisah horor, doa terbaik buat kalian semua dan sekeluarga gitu ya. Amin. Makasih ya guys. Kalian emang baik-baik banget gitu ya. Oke. Di jam 12 malam ini aku akan membacakan cerita horor yang sudah masuk di email. Dan cerita kali ini tidak ada namanya ya. Nggak mau disebutin namanya lebih tepatnya. Oke. Assalamualaikum Kak Ana dan pendengar podcast kisah horor. Izinkan saya berbagi cerita sedikit tentang hal yang pernah saya alami. Ceritanya mungkin bagi Anda tidak terlalu seram, tapi bagi saya yang mengalami langsung masih teringat sampai sekarang. Ya mungkin cerita ini bisa saya kasih judul Mengambil Tali Pocong Orang yang Mati di Hari Selasa Kliwon atau Hari Anggoro Kasih. Hanya demi uang 300.000 tapi taruhannya nyawa. Saya adalah pemuda 25 tahun, bekerja serabutan, kadang bertani, kadang kuli, apa saja yang penting bisa untuk hidup di desa. Desa kami adalah desa yang termasuk tertinggal di antara desa-desa lain. Sebab desa kami cuma ada beberapa RT dan beberapa RW saja. Mungkin satu desa penduduknya tidak lebih dari 150 kakak. Di desa kami, orang yang cukup mampu bisa dihitung dengan jari. Cuma beberapa saja, selebihnya ya sama, rumahnya masih rumah bambu. Tapi kami hidup rukun berdampingan dengan tetangga. Saling mengayomi dan menjaga, lebih-lebih jika ada tetangga yang punya hajat apapun, kita pasti selalu gotong royong. Suasana kampung berubah setelah ada pendatang baru, yaitu warga pindahan dari jauh. Beliau memperkenalkan dirinya sebagai dokter. Tapi katanya sudah beberapa tahun ini dia dikejar-kejar debt collector di sana. Jadi terpaksa menjual rumahnya di kota dan menetap di rumah sanak keluarganya, yaitu salah satu warga di desa kami. Awalnya kami bangga. Di desa kami ada dokter yang seharusnya pasti bisa sedikit banyak untuk membantu jika ada warga kampung yang sakit. Tapi ternyata sungguh di luar dugaan. Beliau ini belum ada sebulanan di kampung kami sudah melakukan hal-hal yang tidak lazim. Seperti menjual barang-barang aneh kayak bulu perindu, jimat kebal bacok, anti cukur, pembuka aurat, transfer tenaga dalam, dan buka jasa pasang susuk. Pokoknya hal-hal yang tidak bisa ditemukan di desa kita. Semakin hari semakin banyak saja yang mendatangi rumah beliau. Entah dari mana-mana, yang jelas mereka orang-orang jauh.
Beberapa warga sekitar pun akhirnya terbawa masuk ke dalam. Mereka dijadikan anak buah beliau. Karena beliau semakin hari semakin banyak pasien yang datang. Saya pun akhirnya ikut beliau ketika di desa sudah habis musim tanam dan tidak ada lagi pekerjaan. Sementara kuli bangunan juga sepi. Saya sendiri ditugaskan untuk menjadi asisten beliau. Jadi kemanapun beliau ingin pergi, saya pun ikut. Selain sebagai asisten, saya juga diajari beliau untuk pijat. Jadi jika ada orang yang ingin pijat, sayalah yang melayani. Memang saya akui, ikut beliau ini 1 hari saja saya bisa sampai 500.000 lebih. Sebab mijit orang itu sekali saja, hitungannya itu 1 jam 100.000. Yang dipijat pun bukan sembarangan orang-orang kaya yang khusus berobat pada beliau. Jadi pijat itu cuma untuk refleksi saja. Karena sebenarnya tujuannya untuk yang lain. Semakin hari semakin aneh-aneh saja permintaan beliau ini. Kadang saya harus ikut melarung kepala sapi. Kadang saya juga harus mengubur sesuatu yang saya tidak tahu apa itu isinya. Dan dikuburnya pun di pantai yang jauh. Tapi semua itu belum apa-apa dibandingkan dengan permintaan seseorang yang pernah meminta sebuah tali pocong orang yang mati di hari Selasa Anggoro Kasih atau Selasa Kliwon. Hari itu ada seseorang dari jauh luar kota. Beliau memesan sebuah tali pocong orang yang mati di hari Selasa Kliwon. Saya nggak tahu dealnya berapa. Yang jelas teman saya waktu itu dikasih cuma 300.000 aja. Pesanan itu tidak langsung kita dapat ya. Tapi lama, berbulan-bulan. Karena mencari orang mati di hari tertentu sangatlah sulit. Entah berapa lama saya lupa, tapi saya masih ingat pas hari di mana saya dikasih kabar. Katanya Selasa Kliwon kemarin ada salah satu orang yang meninggal. Di desa lain yang lumayan jauh dan malam ini bisa kita ambil sebelum 7 hariannya. Saya yang saat itu merasa tidak sanggup akhirnya menawari teman-teman saya siapa yang berani dan siap akan dibayar 300.000. Singkat cerita sampai sore itu belum juga dapat orang yang bersedia mengambil itu tali pocong. Baru setelah lewat jam 7 malam barulah ada. Orang sebenarnya dia waktu itu sedang mabuk sih. Pas dipanas-panasi akhirnya dia berani dan mau. Setelah diajak ke rumah beliau dan beliau memberitahu tata cara pengambilannya dan dia menyanggupi dan sudah siap sedia, barulah sekitar jam 11 malam kita meluncur ke lokasi pemakaman. Kita ada 6 orang, naik mobil Kijang lama. Di jalan kita di briefing nanti bagaimana di sana. 3 orang mengawasi gerbang, 1 orang mengawasi lokasi makam, dan 1 orang yang mengeksekusi. Beliau sendiri cuma nunggu di mobil. Setelah perjalanan yang lumayan lama, akhirnya tibalah kita di depan lokasi pemakaman itu. Waktu itu jam menunjukkan pukul 12 lebih, dan kami bergegas untuk segera menyelesaikan misi ini. Saya bertiga langsung standby di depan gerbang sementara 1 teman saya masuk menyelinap di antara makam-makam. Nah, 1 lagi orang yang bertugas mengeksekusi ini tuh diwejang untuk membuka pakaiannya setelah berada di depan gerbang telanjang bulat. Lalu harus berjalan merangkak seperti anjing sampai masuk dan menemukan kuburan yang dia cari. Setelah sampai di kuburan yang dimaksud, dia harus menggalinya dengan tangan kosong. Tidak boleh memakai alat apapun. Dan jika sudah ketemu dengan mayat orangnya, lalu dia disuruh mengambil tali pocongnya dengan cara digigit. Dan ditarik sekuat tenaga sampai lepas. Saya melihat sepertinya dia tidak berhasil. Sebab saat itu dia terlihat berguling-guling menabrak-nabrak nisan yang saya pikir dia itu tidak berhasil. Ternyata dia tuh berhasil, tapi saat itu dia malah seperti orang yang kesurupan mayatnya. Orang yang kesurupan, matanya merah menyala dan waktu itu dimasukkan ke mobil. Tali pocong yang ia gigit tidak bisa dilepaskan. Dia menggerang-gerang
Dan intinya sangat seram banget situasinya saat itu. Ditambah lagi ada suara anjing-anjing kuburan yang dari sejak itu datang tadi selalu menggonggong terus menerus. Akhir dari kisah ini adalah teman saya yang ngambil tali pocong itu gila dan tidak lama dia mati. Sementara si warga baru yang mengaku dokter itu akhirnya pergi lagi dari kampung itu. Oke. Batuk guys. Oke, selesai ceritanya. Lumayan serem ya ceritanya ya. Ini tuh sebenarnya pengalamannya tuh bukan pernah gua ngalami ya, tapi pernah yang mengalami ini sebenarnya teman kita gitu. Yang dia meninggal, terus akhirnya meninggalnya itu waktu itu bukan Selasa Kliwon, kebetulan Selasa Legi. Terus tali pocongnya diambil. Dan setelah itu dia itu dihantuin sosok-sosok yang ada di sekitar situ. Terus gue nggak tahu endingnya kayak gimana, katanya sih gila, tapi meninggal apa enggaknya nggak tahu. Tapi ini kejadiannya udah lama banget sih, waktu gue kuliah. Nantinya gue bakal cerita di salah satu channel YouTube yang diundang nanti bisa kalian mendengarkan kisahnya di situ. Jadi ini belum pernah gue share ke mana-mana, termasuk ke podcast gue sendiri gitu. Nanti aja lah ya, biar pada tahu semua. Nah, dan kalau gue ngira nih, itu tuh dia tuh bukan dokter anjir. Itu tuh dukun sebenarnya ya. Dukun tapi berkedok dokter gadungan. Kenapa dia berkedok dokter? Ya supaya nggak ketahuan sama warga sekitar. Kalau misalnya dia ngaku dukun gitu di situ, pastinya dia bakal diusir lah. Atau mungkin dia takut gimana. Dan mungkin nih waktu dia meninggalkan kotanya dia dan tinggal di rumahnya si saudaranya itu atau kotanya si pencerita ini, dia tuh sebenarnya dikejar-kejar sama sesuatu lah. Mungkin bukan debt collector, lebih tepatnya mungkin dikejar sama orang yang mungkin dia pernah pernah ngambil tali pocong terus ketahuan sama warga situ, terus akhirnya dia dikejar-kejar, kan bisa jadi tuh. Tapi karena dia tidak mau terlihat malu di depan saudara, di depan orang-orang, makanya dia ngaku dia ini dokter. Gila kan? Lagian ngambil tali pocong dikasih bayaran 300.000, terus tiba-tiba yang dikasih bayaran mati. Rugi di nyawa dong. Geblek kan? Mending nonton tali pocong perawan kek, nonton filmnya tuh, daripada ngambil tali pocongnya kan sulit gitu. Goblok emang ya orang itu. Udah dikasih 300.000 belum menikmatin duitnya, udah mati duluan. Anjir. Tapi yang bikin gue penasaran itu ya, jadi kalau misalnya ini orang disuruh gali-gali pakai tangan gitu ya, berapa lama anjir? Kan kalian tahu sendiri ya, gue aja yang kemarin ngelihat prosesi pemakaman bokap gitu ya, itu tuh dalam banget. Dan mungkin kan tanahnya itu kan udah mengeras kali ya, ada yang udah menggumpal-gumpal gitu loh. Misalnya kalau pakai tangan itu, wah berapa lama, terus tangannya tuh kayak gimana keadaannya, pasti kan hancur atau kayak gimana gitu kan. Secara ngegali tanah sampai kedalaman 2 meter atau berapa itu. Nah, terus yang gue menjadi penasaran berikutnya itu, setelah tali pocongnya ini dapet itu, kuburannya ditinggal gitu aja gitu atau ditutup lagi? Tapi gak mungkin deh kalau ditutup lagi, kayaknya ditinggalin gitu aja. Yang biasanya itu terjadi di beberapa tempat sih, endingnya nanti viral. Telah ditemukan makam baru yang dibongkar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu udah pasti orang-orang yang gila-gila ilmu hitam deh, kayak gitu. Anjir. Kalau di Surabaya sih gue belum pernah nemu ya, tapi gue pernah nemu kasus kayak gini tuh sampai masuk berita itu di daerah Sidoarjo. Kalau kan di daerah Sidoarjo itu ada makam namanya makam Mr. X. Nah, makam Mr. X itu khusus makam buat orang-orang yang tidak dikenal, dimakamkan di situ. Gue lupa di daerah mana, tapi gue pernah tahu lokasinya gitu loh. Terus
termasuk termasuk ini kuburannya ini teroris itu dimakamin di situ semua. Yang teroris di Surabaya kemarin itu dimakamin di situ semua. Nah itu pernah tuh ada kejadian yang digali terus diambil tali pocongnya, cuma gue lupa tahun berapa. Siapa tahu di media media online itu masih ada kali ya. Anjir serem ya. Zaman segini masih ada yang kayak gitu ya. Wah gila nih. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Oke, cerita berikutnya ini dari Risya. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Risya. Kali ini aku akan bercerita pengalamanku pulang kerja dan didatangi 3 makhluk sekaligus. Terjadi di hari kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus lalu. Nah, aku kan pulang kantor jam 5 setiap harinya. Di tanggal 15 Agustus, teman kuliahku dulu menghubungi aku via Instagram, menawarkan pekerjaan tambahan. Aku tanya kerjaannya apa aja dan dari jam berapa. Lalu katanya untuk tanggal 16 mulai sore sampai malam dan tanggal 17 seharian. Terus aku bilang, kalau aku pulang kantor pukul 5, sekitar 5:30 baru bisa bantu dia. Dan katanya gak apa-apa, yang penting bisa lembur. Dan di tanggal 17 kan kantor libur, jadi aku mengiyakan tawarannya. Jadi beliau menjelaskan job desk-nya apa aja, yaitu untuk persiapan dagang 16-17 nanti. Dengan tawaran gaji yang lumayan, tapi kerjaannya seabrek. Dalam hatiku, ya udahlah, daripada pulang kantor juga aku gak ngapa-ngapain di rumah kan. Terus aku iyakan aja. Jadi kami buat olahan makanan serta pernak-pernik pesanan orang untuk tanggal 16-17 ini. Dan bukan puluhan pieces, tapi ratusan. Tapi lumayan lah gajinya, jadi aku iyakan. Di pukul 4 aku dihubungi temanku untuk mengingatkan sepulang kantor nanti aku ke tempat yang sudah di Sherlock sebelumnya. Pulang dari kantor aku mandi di toilet kantor dan langsung meluncur ke sana. Nggak jauh sih, sekitar 15 menit dari kantorku. Sekitar 500 meter sebelum sampai di alamat yang aku tuju, ada anjing menggonggong terus ke aku. Jadi aku chat lah temanku. Ku fotokan aku udah dekat. Tapi temanku ini nggak baca-baca chatku. Terus anjingnya ini seperti mau mendekati aku, tapi langsung kugas motor. Dan sampailah aku di sebuah rumah kecil, bukan kos-kosan. Aku heran, ini bener gak sih? Ini tempat apa? Tapi kok mereka mau bayar kami mahal-mahal ya? Kondisi rumahnya aja kayak gini. Tapi aku tetap menghampiri rumah itu dan kagetnya keluar seorang ibu yang berbaju putih dan celana hitam dan memakai topeng panda. Aku kaget. Ternyata itu contoh hasil karya tangannya yang akan dijual besok. Dan itu yang akan kukerjain juga. Maaf, katanya terbata-bata. Lupa lepas topengnya, jadinya mbaknya takut deh. Gak apa-apa bu, kataku. Padahal aku takut dan kaget. Aku perhatiin seluruh isi dindingnya ekstrim banget. Lukisan-lukisan pada zaman dulu juga banyak. Guci kuno, meja ukir, serta rak buku juga gak pernah aku lihat di tempat lain. Nah, kami ada 4 orang yang bantu ibu ini. Aku, temanku, dan 2 orang lagi yang kami gak kenal. Tapi setelah di situ kami jadi akrab. Mulailah diajarin kami cara buat kostum dan topeng-topeng tadi untuk dipakai anak-anak sekolah di pawai besok dan 17 nantinya. Aku yang gak pandai lukis dengan pasrah rasanya. Terus ibunya nawarin nambah gaji kalau gak berpulang. Soalnya butuh bantu-bantu masak untuk besok. Mana nih? Ibu ini akan jualan di depan gerbang GOR. Terus aku bingung karena udah seharian kerja, belum lagi besok seharian bantu dia jualan juga. Nah, temanku ini Laura cubit pahaku dan berbisik. Gak apa-apa tahan 2 hari aja.
2 hari kita kerja di sini sama halnya dengan 1 bulan kerja di kantor. Aku merasa gak masuk akal. Bukan maksud merendahkan ibu ini, tapi kok berani ngasih kami gaji gede. Kami ada 4 loh, batinku. Terus kata ibunya, kalau mau berpulang juga gak apa-apa, tapi kita begadang ini. Jadi kami iyakan tanpa rasa curiga sama sekali. Dan sampai pagi sekitar pukul 3 kami selesai mengerjakan itu semua. Ibu minta nomor rekening kalian ya. Ibu mau transfer aja sama untuk yang besok biar ibu gak punya utang lagi. Emang gak apa-apa bu, kan kami kerjanya cuma hari ini. Besok kan belum bu. Gak apa-apa lah, soalnya ibu gak mau beban pikiran. Kalau sudah ibu berikan sudah lunas tanggung jawab ibu. Saat itu juga gaji kami itu ditransfer sebesar tanda tanya. Pasti teman-teman penasaran kan sebesar berapa, dan Kak Ana pasti penasaran juga. Sampai aku gak nyangka. Ya 5 juta per orang, cuma 2 hari. Boleh curiga enggak? Ya boleh banget. Aku pun itu juga satu sisi seneng, satu sisi heran. Memang pesanan yang datang banyak, tapi apa dapat lebih dari gaji yang kami peroleh? Sampailah di tanggal 17 Agustus beliau menghubungi kami lewat chat grup. Nak, datang ke sekolah jam 7 ya. Jam 7:30 upacara akan dimulai. Bubar upacara pasti sangat ramai. Baik bu. Begitulah jawaban kami berempat. Sesampainya di tempat, kami siap-siaplah merapikan dagangan. Baik pesanan orang dan juga makanan minuman. Kue-kue yang kami buat. Tepat pukul 8 lewat. Bubar barisan dan kami langsung diserbu anak-anak SD sampai SMA di sana. Keringatan mengucur deras, sampai hampir emosi. Taulah ya, anak-anak SD pasti gak sabaran. 2 jam jualan semua makanan, minuman, pakaian kostum semuanya habis terjual. Lalu ibunya nyuruh kami duluan ke rumah yang tempat kami membuat semua dagangan itu. Pintu dibuka oleh Laura. Kami meletakkan peralatan semuanya. Itu kok ada bunyi-bunyi? Kok takut? Tiba-tiba datang satu sosok, gak tahu datangnya dari mana. Mendekat ke arah kami berempat. Saat itu kondisi kami lagi capek-capeknya, tenaga habis. Sosok ini berkata, lezat sekali makananku. Sepertinya manis. Hahaha. Tawa yang begitu menggelegar. Laura ini orangnya sensitif dan mudah kemasukan atau kerasukan. Dia pernah cerita kalau nantinya dalam keadaan menakutkan, cubit saja bibirnya. Pas aku ingat, aku cubitlah bibirnya, padahal gak tega. Jadi keadaan kondusif, gak ada yang kesurupan. Kami mau berdiri, tapi badan terasa ketahan. Perlahan makhluk itu berubah jadi asap, tapi wanginya itu semerbak. Gak tahulah bau apa, tapi nyengat banget. Pas kami mau keluar pintu gak bisa ditutup. Panik. Tahu gak, pintunya tuh kayak tiba-tiba mengecil, jadi blong gitu. Gak sesuai sama ukuran rangka pintunya. Terus setelah tertutup, temanku hidupin motor. Motor itu gak bisa hidup dan makin panik. Dan ibu itu gak kunjung datang, entah kemana. Pas motor sudah bisa dan kami udah naik ke atas motor, tiba-tiba rumah kecil yang tadi berubah jadi kuburan Cina. Kuburan yang beratap dan dipenuhi lilin merah. Kaget, betul-betul kaget. Terus ibu yang tempat kami bekerja tadi datang dari belakang kuburan menuju ke arah kami. Ibunya bilang, masuk dulu nak, hari ini kita untung besar. Ibu mau beri bonus. Terus tiba-tiba si ibu ini ketawa khas kuntilanak. Kabur, kami berempat pergi dari sana. Tapi yang buat janggal, kalau emang dia hantu, kenapa uang itu tetap masuk ke rekening kami?
Itulah yang jadi pertanyaanku hampir sebulan ini. Jadi ternyata kami dibuat sebagai tumbal kepada makhluk yang dia sembah. Makanya mau kasih gaji tinggi. Dan yang kami jualin seharian di GOR itu apa? Apa GOR yang kami lihat dan siswa-siswi yang terlihat adalah makhluk buatan mereka? Aku diantar pulang sama Laura. Sebelum sampai ke kosku, kami hanya melewati kebun pisang dan salak. Dan pas sampai di area itu, kami dihadang sama Mbak Kun. Badannya tinggi, wajah gak jelas, rambut kayak ijuk kasar dan panjang. Terus kata Laura, pegangan aja apapun yang terjadi. Jadi aku pegang erat bajunya. Tapi aku berasa diboncengin hantu itu. Bayangin gimana aku takutnya saat itu. Sampai di kos Laura bilang, ayo mandi. Aduh, gak berani kataku. Harus, biar gak ngikutin kita lagi katanya. Alhasil Laura gak pulang malam itu, jadinya nginep di tempatku. Dan paling gongnya pas kami cek WA grup, hanya ada aku dan Laura di grup itu. Tapi gak ada yang left grup. Aturan kalau emang ibu itu dan 2 orang teman-teman kami tadi keluar grup, harusnya kan ada nama mereka. Contohnya nih, Ono keluar. Tapi gak ada. Jadi yang 2 orang itu tadi juga siapa? Tapi uang yang kami terima kemarin itu masih utuh. Sampai sekarang uangnya belum aku pakai dan temanku pun juga. Takut terjadi apa-apa. Catatan, aku baru sadar pas anjing yang menggonggong ke aku awal datang, apakah itu pertanda harusnya aku gak kesana. Sekian ceritaku, terima kasih untuk yang sudah mendengar ceritaku. Keselak anjir. Sekian ceritaku, terima kasih untuk yang sudah membaca. Terima kasih yang sudah mendengar hingga akhir ya. Boleh kasih tanggapan, komentar, dan lain-lain. Mohon maaf juga jika ceritanya kurang seram dan mungkin sedikit panjang. Oke. Ini ceritanya real apa bukan sih? Maksud aku kayak fiktif, tapi bisa jadi ini real gitu loh. Tapi yang menjadi aneh itu, kau kira itu yang 2 orang tadinya itu juga korban gitu loh. Maksudnya sama-sama manusianya. Cuma kan yang anehnya itu kan si pencerita sama Laura ini kan gak kenal tuh sama 2 orang itu gitu. Nah, yang menjadi aneh lagi, Laura ini dapat infonya dari mana? Kok bisa tahu ada pekerjaan, gajinya lumayan, terus kerjanya begini begono. Ngajak si pencerita nih. Nah, Laura nih tahu dari mana? Kan 2 orang yang tadi itu kan dia nggak kenal, sama ibu-ibunya juga nggak kenal. Aneh kan? Terus yang menjadi aneh lagi, si Laura ini kan katanya sensitif, ya kan? Kalau dia sudah sensitif, pastikan dari awal dia itu sudah tahu ada hal yang janggal. Misalnya nih, kan itu katanya rumah berubah menjadi kuburan Cina. Nah, harusnya itu dia tuh udah tahu, kan dia sensitif. Kecuali si pencerita kan dia gak peka, sedangkan Laura kan peka. Kan aneh ini ceritanya. Anjir, nih ceritanya beneran apa bukan sih? Udah capek nih ceritanya. Tapi ternyata kalau fiksi, ya itu deh. Dan ini terjadinya juga baru kemarin loh, 17, baru bulan Agustus kemarin. Berarti sekitar ini bapakku meninggal 4 minggu yang lalu, ya sebulanan lah, hampir sebulan lah. Kan aneh loh. Nih menurut kalian gimana nih cerita dari siapa sih ini namanya? Risha. Menurut kalian nih ceritanya real atau bukan? Dan yang menjadi anehnya itu duit 5 jutanya itu masih utuh di rekening. Emang kuntilanak bisa nih pakai M-banking anjir? Kuntilanaknya canggih sekarang coy. Dia punya M-banking, HP-nya pakai iPhone kali ya, iPhone 16 nih. Pakai iPhone 16 terus transfer pakai M-banking, dia bisa mengakses M-banking, transfer punya duit banyak anjay.
ya kalau misalnya dia ngasih duit cash, tiba-tiba duitnya itu berubah jadi daun, oke, masih bisa masuk di akal. Nah ini masalahnya transfer anjir, dan katanya duitnya itu masih utuh, kan aneh. Oke deh kalau gitu. So buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor di episode 312. Dan buat teman-teman semua, menurut kalian cerita ini tuh fakta apa fiktif, real apa bukan, kan? Kalian bisa langsung aja ketik di kolom komentar yang sudah disediakan di Spotify atau di Noise. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor, kalian bisa langsung kirim aja cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di platform podcast kesayangan kalian, Spotify, Noise, Apple Podcast, dan platform lainnya. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor juga di YouTube ya, karena gue udah mulai mengaktifkan channel YouTube lagi. Nah nantinya pasti bakal ada explore dan lain-lain. Terus gue juga udah ada di TikTok ya. TikTok gue mulai jalan lagi, jadi kalian bisa follow TikTok gue. Untuk linknya semua YouTube sama TikTok ada di Linktree di bio Instagram podcast kisah horor. Dan jangan lupa nih ya, bentar lagi Halloween. Si Mbak Kunti ini pengen beli daster polkadot baru nih untuk acara Halloween gitu ya. Nah buat teman-teman semua, kalau kalian pengen ngebeliin daster nih buat Mbak Kunti, bisa dong disawer kitanya di Saweria. Nah linknya itu ada di bio Instagram podcast kisah horor. Begitu guys. So akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.